Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Binterni Barasa, Prodi PPKN NPM 20051 111010. Di video kali ini, saya akan mempraktikkan cara mengajar sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu yang saya ambil dari kelas 5 semester genap dengan materi pokok menumbuhkan sikap kejujuran dan sopan santun di dalam kehidupan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dan bahan ajar PKN. Dosen yang mengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Gupanta Hendri Koptuba, SPD MPD. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita sesuai dengan minggu yang lalu, dan pada pagi hari ini sebelum kita melanjutkan materi kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita membahas materi kita, apakah adik-adik semuanya hadir? Ya, Bu. Baiklah, materi yang harus kita paparkan atau yang kita pahami pada pagi hari ini yaitu tentang menumbuhkan sikap jujur dan sopan santun di dalam kehidupan. Yaitu nanti pertama Ibu akan menjelaskan materinya, terus selesai Ibu menjelaskan materinya, ada tugas-tugas yang harus kalian laksanakan, yaitu ada yang tugas pribadi dan ada tugas kelompok. Yaitu yang tugas kelompok melakukan presentasi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Baiklah, saya akan mulai atau menjelaskan dari yaitu definisi kejujuran, di mana dapat kita perhatikan dari PowerPoint yang sudah ditampilkan. Kejujuran atau pengertian kejujuran ini yaitu mengacu kepada aspek karakter moral berbudi luhur seperti integritas, kejujuran, dan keterus-terangan, termasuk keterus-terangan perilaku. Kejujuran adalah sebuah sifat yang menumbuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan ini yang dimaksud yaitu perbuatan kita sehari-hari, tidak boleh berbohong atau harus dalam kehidupan kita sehari-hari ini harus bersikap jujur terhadap sesama, baik di masyarakat, di sekolah, maupun di dalam keluarga. Misalnya, begini adik-adik, dalam keluarga kan orang tua menyuruh kita berbelanja. Dalam berbelanja ini orang tua mengasih sisa uang lebih dari pembelanja kita. Nah, dalam berbelanja itu kan kita harus jujur kepada orang tua sisa uang yang harus kita balikkan. Kalau kita tidak jujur, itu bisa disebut apa ya, Dek? Dosa. Iya, dosa kan? Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari ini, terutama dalam keluarga, kita tidak boleh berbohong atau harus jujur terhadap orang tua. Baik itu di masyarakat, misalnya di masyarakat dalam pemilihan umum, ada juga yang disebut katanya menyogok kan? Kita tidak boleh, apalagi nanti kalian kalau sudah berumur 17 tahun atau syarat-syarat untuk pemilihan itu katanya ada harus berumur 17 tahun dan juga mempunyai KTP. Nah, untuk adik-adik nanti tidak boleh kalau ada menyogok atau ada entah keluarga kan mau kayak gitu. Nanti aku pilih ya, biar aku bisa kayak gini, nanti aku kasih kayak gini, katanya kan. Itu tidak boleh, harus kita terapkan sikap kejujuran. Nah, dan selanjutnya manfaat kejujuran itu yaitu memudahkan mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang kedua, hidup terasa lebih damai dan bahagia. Yang ketiga, lebih percaya diri. Yang keempat, terhindar dari tuduhan yang merugikan. Yang kelima, memiliki banyak teman. Dan selanjutnya, mendapatkan banyak pahala dan lebih mudah dikabulkan doanya. Ya, manfaat kejujuran itu katanya bisa lebih percaya diri. Bisa dipercaya juga di masyarakat, di keluarga, di sekolah, dan sesama kita manusia. Ya, sesama kita manusia. Dan yang selanjutnya yaitu memang yang menumbuhkan upaya sikap kejujuran. Nah, ini Dek, upaya menumbuhkan sikap kejujuran itu yaitu yang pertama, meyakini bahwa kejujuran dapat membangun kepercayaan dari orang lain. Yang kepercayaan ini dari orang lain menjadi modal yang penting untuk meraih kesuksesan yang akan kita
sopan. Dan selanjutnya yaitu melatih diri untuk mengatakan kebenaran meskipun kadang sulit dan berisiko ketika disampaikan. Tidak jarang kebenaran mengandung risiko seperti merugikan pihak lain, menimbulkan perbedaan di kalangan masyarakat atau berdampak negatif terhadap diri sendiri. Dan selanjutnya yaitu kritis terhadap pemberitaan yang beredar. Berita yang beredar ini di masyarakat sebelum tentu ada berita yang benar, sementara itu biarlah sebuah berita atau perkataan yang tidak benar. Dan selanjutnya tidak menjadi kebohongan sebagai bercanda. Nah, upayanya ini katanya kan adik-adik tidak boleh berbohong atau tidak boleh bercanda karena dari bercanda ini dapat menimbulkan ketidakkejujuran. Kejujuran ini harus kita upayakan, yaitu seperti tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh mengusik sesama kita, misalnya kan, beda agama kayak gitu. Beda agama ini kita tidak boleh membeda-bedakan orang itu, harus ada sikap saling jujur karena kita sama seperti yang dikatakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda-beda kita satu juga. Ya, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari kejujuran. Bentuk-bentuk kejujuran ini yaitu benar perkataannya, kita tidak berbohong. Misalnya ada sebuah cerita, kita tidak boleh mengada-ngada atau menambah-nambahi. Kita harus menyampaikan ceritanya sesuai dengan fakta atau yang kita lihat. Yang kedua yaitu benar pergaulan. Kita dalam pergaulan harus saling menghargai seperti yang kakak katakan tadi, tidak boleh membeda-bedakan satu yang sama lain. Dan selanjutnya benar kemauannya. Benar kemauannya yaitu saling harus menghargai sesama dan juga tidak boleh membeda-bedakan seperti yang tadi dalam perkataan tadi. Dan selanjutnya benar janji, misalnya nanti seperti tugas kalian nanti kan, tugas kelompok. Nanti kita ngerjakan ini jam 5 ya. Jangan lagi lewat dari jam 5, harus dengan sesuai dengan janji kalian tadi. Selanjutnya yaitu benar kenyataannya. Kenyataannya seperti kakak yang bilang katakan tadi, dalam sebuah cerita tidak boleh kita mengadakan fakta, harus menceritakan dengan kenyataannya, tidak boleh menambah-nambahi atau disebut dengan hiperbola katanya kan, tidak boleh melebihi. Selanjutnya yaitu tadi kakak bilang tadi membahas menerapkan kejujuran dan sikap kesopanan. Nah, selanjutnya ini kesopanan, dimana dapat kita lihat kesopanan yaitu tingkah laku, peraturan hidup bagi tingkah laku manusia yang timbul dari pergaulan. Kesopanan ini upaya menumbuhkan sikap kesopanan dalam kehidupan di masyarakat, yaitu seperti menciptakan persatuan dan kesatuan serta rasa kebangsaan atau nasionalis. Yang kedua, mengakui dan menghargai hak asasi manusia serta mematuhi perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, membangun sikap cinta tanah air dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, menghormati yang lebih tua. Kita harus menghormati yang lebih tua di umur kita atau di atas kita, dan juga harus saling menghargai yang tua maupun yang di bawah kita. Dan selanjutnya yaitu bentuk kesopanan ini, yaitu saling menghargai, menghormati orang tua yang seperti tadi katakan, yang lebih tua harus kita, misalnya kita mau lewat, mau kemana Bu? Kalau kita dulu lihat tua atau kita sapa gitulah. Terus yang selanjutnya tidak berkata kasar dan tidak membentak orang tua. Tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Dimana kita sebagai anak kita harus patuh terhadap orang tua, tidak boleh melawan. Dan selanjutnya menaati perintah orang tua dan tidak memaksakan keinginan pada orang yang lebih tua, berbicara sopan dan baik kepada orang yang lebih tua. Nah, yang bilang katakan tadi memaksakan keinginannya, misalnya, Mak, aku hari Senin mau beli baju, tetapi orang tua kita tidak punya uang. Nah, minggu depan ya Mak, gitu. Terus datang kalian tidak terima, harus memaksakan orang tua, itu disebut tidak sopan. Apa yang dikatakan orang tua tetap kita iakan, iya Mak, begitu. Harus bersikap sopan. Nah, selanjutnya manfaat kesopanan ini dalam kehidupan kita sehari-hari bisa menjadi contoh pembelajaran yang baik di sekolah, lingkungan, dan di masyarakat.
kita sudah menghargai orang tua, bersikap sopan, dan dengan materi kita yang tadi dengan jujur. Kita udah jujur, sopan, sehingga orang lain juga segan terhadap kita dan juga nyaman jika ada nanti yang mau berbuat tidak baik sama kita. Terus orang lain mengingat kita ada kebaikan yang kita kasih sama dia, tengoknya lagi kita sopan, sehingga yang melihat kita sopan tadi dan yang mengganggu juga kayak gini. Itu kan sopan, nggak boleh kayak gitu, nggak ada, dia tipenya baik, nggak boleh kita apakan dia, jangan diganggu. Nggak ada yang melindungi kita, sudah ada yang gimana ya, sudah ada yang membantu, sudah ada yang menyenangi, dan sudah ada etika kita ditengoknya baik sehingga dia segan. Itulah disebut dengan manfaat kesopanan. Dan contoh simpelnya dalam kesopanan dalam menyapa, misalnya kita lewat banyak orang, gak mungkin kita lari-lari kan, harus dengan sopan santun, dengan itu menyapa, baik itu mau permisi, misalnya mau masuk rumah, gak mungkin kita langsung masuk rumah kan. Etika sopan kayak mana? Harus mengetok dulu dan memanggil yang ada di dalam rumah kan, ya, terus mengucapkan atau dalam seperti entah shalom, horas kayak gitu. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ada, Bu. Ya, coba. Apa pertanyaannya? Bagaimana jika seseorang dikatakan jujur? Dikatakan jujur itu yang seperti katakan tadi, misalnya kita dalam berbelanja, orang tua mengasih uang belanja ini tapi ada sisanya, kita harus jujur berapa belanja tadi, sisa belanja tadi harus kita kembalikan pengembaliannya. Nah, dalam sekolah kayak gini, misalnya kita mau UAS, dilarang, kalau UAS atau ujian itu kan dilarang membuka buku ya, atau menyontek. Nah, tapi kalau ujian ini ada yang melanggar atau menyontek di dalam waktu melaksanakan ujian, itu disebut namanya tidak jujur lagi. Tetapi kita harus mematuhi, tidak boleh membuka buku dari rumah, harus belajar. Nah, secara singkatnya lagi, kejujuran ini dalam sebuah cerita tadi, kita tidak boleh menambah-nambahi, harus menceritakan dengan kenyataan atau yang fakta atau sebenarnya. Ada lagi? Udah jelas? Tidak, Bu. Nah, sekarang kalau udah jelas, saya akan mencoba ngasih pertanyaan. Coba jelaskan apa hakikat kejujuran yang kakak jelaskan tadi. Kejujuran adalah mengatakan yang sebenarnya. Jujur adalah ketika melakukan sesuatu sesuai dengan yang dipikirkan. Jujur adalah sesuatu menyatakan yang sebenarnya sekalipun orang tidak setuju. Dengan kejujuran hidup jadi bahagia dan bahagiakan orang di sekitar kita. Ya, masih ada? Udah jelas semuanya? Paham dengan materi kita? Paham, Bu. Nah, kalau paham, nanti tugas kelompoknya yaitu membuat tugas diskusi yaitu tentang kejujuran dan sopan santun. Untuk kelompok pertama nanti itu tentang bagaimana itu kejujuran di lingkungan masyarakat, dan kelompok yang kedua nanti bagaimana sikap kejujuran di sekolah. Dan untuk tugas pribadi yaitu bagaimana etika kesopanan di dalam keluarga. Yang kedua, bagaimana etika kesopanan berbicara terhadap yang lebih tua atau terhadap orang tua. Udah jelas? Sudah, Bu. Dan ini akan dipaparkan nanti tugas kelompoknya untuk minggu depan, dan kelompok 1 akan melaksanakan presentasi, dan tugas pribadinya juga dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Udah jelas? Sudah, Bu. Masih ada pertanyaan? Apakah masih ada pertanyaan? Ya, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, baiklah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa, di mana semoga nanti apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, Bu. Selamat pagi untuk adik-adik. Pagi, Bu. Demikianlah video praktek cara mengajar yang saya praktekkan yang sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang sesuai dengan materi pokok menumbuhkan sikap kejujuran dan sopan santun dalam kehidupan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.